warna itu bisa merusak suasana kebatinan. Hati-hati. Pandangan pertama terhadap warna itu bisa melahirkan gimana-gimana gitu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan capaian gemilang Kementerian ESDM tahun 2025 termasuk target lifting minyak yang melampaui APBN dan suksesnya program hilirisasi. Di tengah prestasi tersebut, Bahlil menunjukkan sikap bijak dengan memaafkan pembuat meme yang menghina dirinya. Ia meminta sayap organisasi Partai Golkar menghentikan pelaporan kasus tersebut. Ia menegaskan pentingnya toleransi dan penolakan terhadap ujaran rasis serta mengajak masyarakat menjaga semangat persatuan di tengah keberagaman bangsa. Kedaulatan energi, swasembada energi dan transisi energi. Yang kedua adalah menyangkut hilirisasi. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita mampu memberikan pemerataan terhadap listrik yang ada di seluruh desa-desa maupun dusun-dusun. Saya mulai yang pertama menyangkut dengan energi. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, sudah sejak sekian puluh tahun dari 2008, lifting minyak kita belum pernah mencapai target APBN. Dan Alhamdulillah di 2025, target APBN kita sebesar 605.000 barel per day. Dan realisasi 2024 itu sebesar 480.000 barel per day. Nah, per bulan Oktober, realisasi lifting minyak kita sudah mencapai 607.000 barel per day. Artinya target APBN kita sudah mencapai target. Hal ini kita lakukan dengan pola dua hal. Yang pertama, kita tahu bahwa sumur-sumur kita ini sudah banyak sumur-sumur tua. Maka apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita mengoptimalkan sumur-sumur ini dengan teknologi, dengan metode-metode pemboran yang lebih modern. Yang kedua adalah kita melakukan percepatan terhadap sumur-sumur yang sudah selesai POD. Selama ini ada sumur selesai POD 10 tahun yang bertahun tidak dikembangkan. Nah, ini yang sekarang dilakukan, termasuk Impex, alhamdulillah. Ini insya Allah 2027 sudah mulai berproduksi. Dan itu bisa 90.000 konsentrat. Di sisi yang lain adalah kita melakukan percepatan lelang dari 70 lebih cekungan yang ada. Dan arahan Bapak Presiden, untuk sumur-sumur minyak ini jangan hanya dikelola oleh kelompok-kelompok usaha besar, tapi juga melibatkan rakyat sebagai bentuk daripada implementasi pasal 33. Maka kemarin atas perintah Bapak Presiden sudah kita mengakomodir 45.000 sumur rakyat yang akan kita berikan legalitasnya. Ini juga adalah sebagai bagian strategi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan perputaran ekonomi, tapi juga untuk meningkatkan lifting kita. Ini untuk urusan lifting. Nah, sementara urusan transisi energi kita, Bapak Ibu semua, hari ini kita masih impor solar kurang lebih sekitar 4,9 juta atau 5 juta. Ke depan, atas hasil keputusan di atas dan arahan Bapak Presiden, kita akan dorong sekarang B40 menuju B50. Nah, B50 ini sekarang lagi diuji cobakan. Insya Allah di semester kedua akan kita implementasikan. Dan kalau ini sudah kita lakukan, maka impor BBM khususnya solar tidak lagi kita lakukan. Karena sudah memenuhi semua antara produksi dalam negeri dicampur dengan bioetanol sudah bisa mencukupi. Nah, khusus untuk bensin, konsumsi bensin kita memang cukup besar, kurang lebih sekitar 40 sampai 42 juta ton per tahun. Sementara kapasitas produksi kita kurang lebih sekitar 40 juta, kita masih kekurangan kurang lebih sekitar 27 sampai 28 juta ton. Di dunia sekarang, kemarin saya baru ketemu sama Menteri Sumber Daya Energi dengan Brazil, kami tanda tangan MOU yang disaksikan oleh Presiden Prabowo dan Presiden Lula. Itu salah satu kerjasama kita adalah untuk mendorong energi baru terbarukan tentang pembaruan daripada bensin. Di dunia, untuk Brazil, ini mereka sudah mencapai sampai E30.
mandatori, bahkan beberapa negara bagian sudah mencapai E100. Nah, ke depan kita akan mendorong ini menjadi E20 tapi bertahap, E10 dulu. 2027, 2028 sudah kita lakukan. Nah, ini untuk apa? Selain untuk meningkatkan energi yang bersih, kita juga untuk mengurangi impor. Kesuksesan kita dalam melakukan transformasi B10 sampai dengan B40 yang B50, kita juga pingin ini terjadi di sektor bensin. Kalau di biodiesel itu CPO yang dipakai, maka di bensin itu adalah etanol. Di mana etanol ini sumbernya dari jagung, kemudian dari singkong, kemudian dari tebu. Dan ini sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan petani, hilirisasi di sektor perkebunan, dan juga menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi dan perputaran ekonomi di daerah. Karena ini pasti akan terjadi di daerah-daerah, tidak terjadi di Jakarta. Supaya apa? Kita mengurangi impor, pendapatan rakyat dapat, kemudian polusi pun bisa kita turunkan dengan kualitas minyak yang baik. Nah, khusus untuk menyangkut dengan LPG. Kita konsumsi kita LPG sekarang setiap tahun itu kurang lebih sekitar 8,5 juta ton. Kapasitas produksi kita itu kurang lebih sekitar 1,3 juta ton. Jadi kita impor kurang lebih sekitar 7 sampai 7,5 juta ton per tahun. Kenapa kita tidak bisa membangun industri LPG dalam negeri? Karena posisi gas kita itu kapasitas kualitasnya itu C1, C2. Sementara untuk LPG itu C3, C4. Maka apa yang harus dilakukan? Kita akan melakukan substitusi impor dengan mendorong DME. DME ini adalah hilirisasi dari batu bara dengan mempergunakan low kalori dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan LPG. Nah, ini sekarang kita hasil studinya sudah kita serahkan kepada Denantara, dan insya Allah di awal tahun atau di akhir tahun ini sudah bisa kita eksekusi secara bertahap. Di sektor hilirisasi Bapak Ibu semua, kami sampaikan bahwa arahan Bapak Presiden, hilirisasi ini sebagai instrumen untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk meningkatkan competitiveness kita, dan sebagai salah satu instrumen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, hilirisasi yang sekarang kita lakukan adalah masih lebih dominan kepada sektor mineral batu bara, dan sekarang kita akan membangun metanol di Bojonegoro dengan investasi kurang lebih sekitar 1,2 miliar US dollar dengan kapasitas 1 juta ton. Kemudian kita rencanakan nanti ada pabrik petrokimikal yang salah satu terbesar di Asia Tenggara yang insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Presiden nanti bulan November di Cilegon. Kemudian hilirisasi di sektor yang lain harus kita lakukan. Ini sebagai bentuk konsistensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengelola sumber daya alam kita. Tidak hanya di sektor nikel, tapi juga di sektor timah, di sektor tembaga, pasir kuarsa, boksit, semuanya akan kita dorong ke sana. Sudah tentu di sektor hilirisasi, sektor pertanian, perikanan, kehutanan pun sambil berbarengan berjalan. Yang berikut kami juga laporkan bahwa kami sekarang lagi fokus untuk bagaimana bisa melayani desa-desa, dusun-dusun yang belum ada listrik. Tahun ini atas perintah Bapak Presiden kita mampu membangun jaringan di 1.100 lebih desa. Total desa yang kita belum aliran listrik 5.700. Ada 4.400 dusun. Tahun ini kita sekarang lagi pasang 1.100 lebih desa. Kemudian 250.000 rumah yang belum ada listrik yang mau dipasang. Di tahun 2026 kita juga akan mengembangkan kurang lebih sekitar 1.000 sampai dengan 2.000 desa. Dan kita akan pasang, ditargetkan oleh Bapak Presiden kepada kami 2029-2030 tidak ada lagi desa yang tidak dapat listrik. Tujuannya apa? Bapak Presiden mempunyai perhatian khusus kepada anak-anak kita di pedalaman-pedalaman, daerah-daerah 3T. Bapak Presiden punya keinginan agar sekolah-sekolah itu harus memakai teknologi, pakai layar. Jadi mau tidak mau listriknya harus kita masukkan. Nah, listrik ini ada dua modelnya.
kita akan pakai solar panel atau jaringan PLN yang sudah ada, tinggal kita masukkan jaringannya ke desa-desa yang belum ada, kemudian kita sambungkan. Sambil kita paralel untuk mendorong transisi energi dengan memakai tenaga surya. Ini juga kita lagi siapkan ke depan. Yang berikut kami juga laporkan bahwa untuk urusan satu hal yang saya sampaikan ini adalah untuk urusan IMPEX. IMPEX ini sudah 26 tahun. Ini salah satu blok giant yang ada di Maluku. Insya Allah tahun ini sudah mulai tender, FID-nya sekarang udah mulai jalan. Sekarang kita akan tender EPC-nya kemungkinan besar di 2026. Kalau ini sudah selesai, maka insya Allah lifting kita akan bisa kita kejar sesuai dengan target apa yang menjadi harapan Bapak Presiden. Saya pikir Pak Angga itu yang perlu saya laporkan. Silakan teman-teman media kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Menyangkut kilang yang selama ini kerjasama antara Pertamina dan Rosneft, sekarang masih masih on progress. Bahwa ada plan A, plan B, semuanya akan dalam pembahasan. Tetapi pemerintah bersama Pertamina akan fokus untuk mengeksekusi ini. Karena ini salah satu kebutuhan yang kita harus lakukan. Selain itu pemerintah juga dalam roadmap di dalam kerja sama untuk membangun kilang itu ada 18 tempat spot-spot yang akan kita bangun. Tetapi sekarang lagi direview oleh Danantara. Namun di bulan November, RDMP yang di Kalimantan, itu kita akan meresmikan untuk beberapa produk, di dalamnya termasuk solar. Itu bisa menambah dari existing sekarang, kurang lebih sekitar 100 sampai 130 ribu barel per day. Jadi dia bisa menambah. Jadi saya sangat optimis sekali untuk ke depan impor solar kita akan semakin kecil. Ya, menyangkut dengan saham Freeport. Kita tahu bahwa hari ini Freeport baru menyelesaikan musibah. Terjadi longsor di underground. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita harus berduka cita atas meninggalnya 7 orang karyawan, tapi semua jenazahnya sudah ditemukan dan sekarang sudah selesai evakuasi dan sekarang lagi dicek oleh inspektur tambang untuk mengecek apa penyebabnya. Tetapi di sektor yang lain, saya tadi malam berbicara dengan Pak Tony Wenas, sudah bisa kita memulai produksinya. Tapi saya katakan kita audit total dulu. Insya Allah dalam bulan depan sudah ada tanda-tanda perbaikan. Nah, terkait dengan itu, kemarin pembahasan untuk dilakukan penambahan saham pemerintah. Saham kita sekarang kan adalah 51%. Kita dalam pemerintahan sebelumnya pun saya juga ikut terlibat dalam pembahasan ini. Atas arahan perintah Bapak Presiden Prabowo, kita menambah 12%. Dan divestasi ini nilainya sangat kecil sekali, Mas. Nah, tetapi ini terjadi setelah 2041. Tapi produksinya harus jalan sekarang. Kenapa? Karena produksi sekarang yang ada di Freeport itu hasil eksplorasi 2003-2004. Eksplorasi di underground itu paling cepat, itu 10 tahun. Dan peak daripada produksi kita yang ada sekarang itu peaknya 2035. 2035 habis itu turun. Kalau tidak segera kita lakukan pembicaraan, perpanjangan dan eksplorasi, maka kita akan kehilangan waktu. Nah, terkait dengan hal ini saya pikir setelah musibah ini selesai, di awal bulan depan kami sudah akan membicarakan dengan pihak Freeport untuk bisa kita finalisasi. Tapi pokok-pokoknya pada prinsipnya udah clear. Yang pertama adalah penambahan saham 12%. Yang kedua PPh badannya tetap di 25%. Sekalipun negara sekarang PPh badan turun di bawah 22%. Tapi dia harus kena di 25%. Kenapa? Karena ini kita dorong untuk tetap optimalisasi pendapatan manfaat sebanyak-banyaknya diperoleh oleh negara. Di samping itu juga mereka akan
membangun beberapa fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan untuk di Papua. Dan akan mengutamakan pengusaha-pengusaha lokal di Papua untuk ikut mengambil bagian dalam proses pekerjaannya ke depan. Itu Mas. Nilai proyeknya belum bisa kita bicarakan sekarang. Kita pemerintah ini berbicara tentang regulasi. Waktu itu sudah putuskan bahwa kuota impor sudah diberikan kepada semua badan usaha baik pemerintah maupun swasta. Swasta kita berikan 110% dibandingkan dengan 2024. Nah, untuk B2B-nya silakan diatur dengan Pertamina. Tetapi andaikan pun sekalipun crude-nya udah masuk, BBM-nya udah masuk, belum diambil oleh swasta, saya yakin dia Pertamina nggak akan mungkin rugi karena pasti kebutuhan itu habis. Karena kuota impornya itu kan kita nggak nambah, Mas. Dan saya yakin dan percaya bahwa mereka biarkan kita kasih waktu untuk B2B. Nah, terkait dengan 2026, kita akan memberikan kuota juga. Dan kita akan berlakukan sama. Bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan. Saya katakan bahwa pemerintah nggak boleh zolim pada pengusaha. Tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah. Pemerintah dan swasta harus sama-sama. Pemerintah punya kewajiban mengayomi pengusaha, tapi pengusaha juga punya kewajiban jangan ngatur pemerintah. Kita sama-sama membutuhkan. Untuk apa? Untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Ya. Ya sampai dengan hari ini pikiran saya masih begitu ya. Terkecuali kalau ada yang agak sedikit gimana-gimana ya kita pikirkan lah ya. Jadi gini, ada aturan, pemerintah itu bekerja berdasarkan aturan. Tidak boleh bekerja pakai mimpi-mimpi bayangan sendiri. Aturan di dalam permen itu dinyatakan bahwa bagi perusahaan yang sudah membangun smelter namun belum selesai atau akibat kahar, maka diberikan opsi untuk membuka ekspor, melakukan ekspor. Namun dengan batas waktu tertentu sampai selesai perbaikan pabriknya dan dikenakan pajak itu agak tinggi. Tujuannya apa? Agar mereka cepat menyelesaikan itu pabrik mereka dan segera membangun hilirisasi. Nah, menyangkut aman, kita kasih waktu tertentu. Memang sekarang mereka ajukan dalam keadaan kahar dan itu sudah ada dibuktikan dari para penegak hukum, dari asuransi, semuanya. Sudah dilakukan sama lah dengan Freeport kemarin, kita juga kasih perpanjangan waktu dengan batas waktu tertentu. Gitu Mas. Ya mungkin 6 bulan ya sampai selesai. Siap Komandan. Tahun ini. Tahun ini Komandan. Ada lagi kalau sudah tidak ada? Yang pertama kita harus lihat adalah mandatori itu pikiran pemerintah adalah mengurangi impor. Nah untuk membangun industrinya itu kan tidak bisa sekaligus. Jadi kita tidak mau mandatori tapi etanol ujung-ujungnya kita impor lagi. Kita mau etanolnya itu semua produksi dalam negeri. Kita pingin semuanya dari dalam negeri. Makanya kita bikin bertahap dah.
Mudah-mudahan pabrik etanol kita sudah lebih dari 2 juta, itu langsung kita fullkan. Nah makanya sekarang kita akan berbicarakan dengan industri-industri yang membangun singkong, yang membangun jagung, yang membangun tebu, untuk kita kolaborasikan baru kita bicarakan. Tetapi untuk sementara seperti itu. Yang namanya rencana kan masih bisa direvisi sesuai dengan target lah. Tapi kita akan lakukan mana yang terbaik untuk negara. Ya, insentif yang akan kita berikan itu adalah kemudahan perizinan. Termasuk dalamnya adalah impor barang modal untuk pabrik. Karena itu kan aturannya udah ada. Termasuk kemungkinan dipertimbangkan untuk bisa juga semacam tax holiday. Yang bisa juga kita bisa memberikan. Silakan, ada lagi? Kita lihat teknis administrasinya ya. 6 bulan itu kan bisa meluncur ke tahun depan juga nggak ada masalah. Karena 6 bulan kan. Kalau pabriknya belum jadi, masa saya bilang pabrik harus selesai Desember kan. Nanti meledak lagi pabriknya. Saya nanti coba cek ya. Jangan saya salah jawab. Ini media soalnya. Saya takut sekali sama media ini. Jangan sampai salah ngomong. Baik. Udah saya pikir cukup ya. Ya. Teman-teman media, makasih banyak ya. Kalian luar biasa deh, hebat, semua top. Terima kasih, kalau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Mensesnek, makasih. Pak Enggak, makasih banyak. Pertama teman-teman media, saya terima kasih pertanyaan ini. Pertanyaan ini sebenarnya apa ya, agak juga apa ya, menyasar kepada suasana kebatinan gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut pendapat saya terkait dengan meme-meme ataupun pemberitaan yang sesungguhnya berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Saya jujur mengatakan begini ya, kalau meme ke pribadi saya yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat kan. Saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu terjadi sejak saya SD, masih kecil. Jadi menurut saya itu nggak apa-apa lah. Tetapi saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mau mendorong keinginannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Ini saya tidak mau. Apapun kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan negara. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara pembantu presiden. Kalau apa yang sudah diarahkan oleh presiden untuk menjaga maruah negara, untuk menjalankan KPI, menjalankan kedaulatan, saya sering mengatakan dengan segala hormat, jangankan sejengkal, jangankan selangkah, sejengkal pun saya nggak akan pernah mundur. Nah, menyangkut dengan apa yang kami kerjakan, pasti yang berhak menilai menteri itu adalah presiden. Itu hak prerogatif presiden. Saya bukan berarti ingin mengatakan gimana gitu ya. Teman-teman media kan bisa cek. KPI pendapatan PNBP kita di 2025 on the track, bahkan mencapai target APBN. Lifting kita sekarang sudah di atas APBN. Hilirisasi berjalan dengan baik. Listrik desa berjalan dengan baik. Sumur-sumur rakyat kita berikan dengan baik izin. Untuk keadilan dalam rangka implementasi pasal 33 agar kekayaan negara semua dilakukan secara merata. Iup-iup koperasi, iup-iup UMKM telah dimediasi lewat perubahan undang-undang.
Ini sebagai bagian apa? Sebagai bagian dari menerjemahkan apa yang menjadi perintah Bapak Presiden yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Pertanyaan berikut adalah, apakah ini semuanya berjalan baik? Kalau orang berpikir untuk kebaikan pasti berbaik. Tapi kalau ada pihak yang terganggu, ya wallahu alam bisawab. Karena kita ingin untuk melakukan yang terbaik untuk negara. Kita harus konsisten terus. Memang kalau kita menuju perbaikan pasti ada gangguan. Gangguan itu jangan membuat kita lemah. Gangguan itu harus menjadi vitamin untuk kita. Tetap harus jalan. Saya pernah waktu diajari oleh senior, waktu saya jadi aktivis. Ketika kebijakan membuat orang banyak memperbincangkan, maka artinya apa yang kamu lakukan itu mempunyai manfaat kepada orang. Dan pasti ada yang merasa risau karena kebijakan itu mungkin mengganggu kenyamanannya. Tapi mudah-mudahan kebijakan yang kita lakukan untuk kebaikan kepada semua orang. Saya doakan yang risau-risau pun nggak perlu risau kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya nggak bagus lah. Kita ini kan Sumpah Pemuda kan 28 Oktober tahun 28 kan sudah, ini masih dalam suasana menjelang Sumpah Pemuda. Kita kan sudah mengikrarkan diri. Kita berbeda-beda, tetap satu bahasa, satu tanah air, satu nusa, satu bangsa. Ada Aceh, Maluku, Papua, ada keriting rambut, ada rambut lurus, ada putih kulit, ada hitam kulit, ada yang tinggi, ada yang pendek. Itulah Indonesia. Ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Konghucu. Itulah Indonesia. Ada yang semua suku ada. Dan memang negara kita ini keberagaman. Makanya kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman semua, ayo kita rawat kebinekaan ini untuk kebaikan negara kita. Karena setiap anak-anak bangsa dari pelosok tanah air mempunyai hak yang sama untuk ikut berkontribusi atas dasar panggilan Ibu Pertiwi dalam rangka menjalankan apa menjadi tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Demikian. Silakan. Saya jujur ya, saya nggak tahu. Saya jujur saya nggak tahu. Karena sebenarnya kalau saya itu punya kebijakan dikritisi, itu nggak apa-apa. Oh dulu kan, mohon maaf ya, LPG kan kurang apa ininya. Ketika dikritik, dihajar, ya memang kita harus mengoreksi diri kan. Nggak ada yang lapor kan. Nggak ada yang lapor kan. Mana ada pernah kita melaporkan kebijakan saya. Ya kita, kalau ada benar itu masukan, kita perbaiki untuk kebaikan rakyat. Tapi kalau sudah ke hal yang nggak mendidik, bahwa saran saya, demokrasi sih demokrasi. Tapi kita harus juga tahu standar etika demokrasi. Apa urusannya sih dengan pribadi masing-masing? Karena saya kulit saya hitam, mungkin tubuh saya yang tidak terlalu tinggi. Terus apakah nggak boleh gitu loh? Terus bagaimana saudara-saudara kita di Papua, di Maluku, di Kalimantan, di NTT? Kan kita pikir Indonesia ini kan satu kesatuan yang utuh. Indonesia tanpa Aceh bukan Indonesia. Indonesia tanpa NTT bukan Indonesia. Indonesia tanpa Papua bukan juga Indonesia. Indonesia tanpa Jawa bukan juga Indonesia. Begitupun Indonesia tanpa Kalimantan bukan juga Indonesia. Jadi jadikanlah rumah kita bersama yang namanya Indonesia ini sebagai satu kesatuan. Kita harus jaga kekompakan ini. Jangan sampai kita terlena dengan politik divide et impera ala tradisional yang ala-ala yang primitif. Jangan. Belum tentu orang
ganteng itu cerdas pikirannya. Belum tentu orang yang tidak sempurna tubuhnya itu jelek pikirannya. Yang bisa membedakan kemuliaan orang manusia di muka bumi hanyalah dia dengan Tuhan. Kita nggak boleh menilai melebihi batas kemampuan kita. Biarlah Allah yang akan melakukan itu semua. Dan saya maafkan kok. Biarlah Allah, saya doakan Allah berikanlah kesadaran semuanya untuk saudara-saudara saya yang mungkin salah berpikir. Semoga mereka kembali kepada jalan Shiratal Mustaqim. Saya nanti kasih tahu sama anak sama Sekjen. Sekjen kemarin sudah tadi pagi saya panggilnya. Sekjen coba panggil itu adik-adik kita. Ya pastilah mereka juga kan manusia ya. Manusia. Jadi ya itu pasti ada rasa spontanitas ya. Kemanusiaan aja sebenarnya. Tapi nanti saya akan meminta udah stop, apalagi kalau sudah ada yang minta maaf kan. Allah saja mau memaafkan umatnya ketika dia sudah minta maaf. Apalagi kita manusia. Tidak boleh juga kita melebihi kodrat ilahi kita. Jadi insya Allah saya akan memanggil adik-adik saya itu, saya organisasi untuk udah. Kalau yang sudah minta maaf, udahlah maafkan. Jangan kita memperpanjang lagi. Tapi jangan lagi, ya kita memberikan didikan yang baik lah untuk rakyat bangsa negara. Tadi saya upacara pakai mobil mau. Tadi saya upacara ya tadi kan ngecek pasukan tadi kan di HUT SDM tadi kan saya agak gagal dikit pakai mau. Apanya mau? Saya kalau begitu mensesnek besok pagi kayak saya mobil dinas, saya langsung pakai. Dan saya tidak penting warnanya apa, yang penting mereknya mau. Yang penting buatan Indonesia. Kita itu harus bangga pada produk dalam negeri kita. Kita harus bangga pada perusahaan-perusahaan dalam negeri kita. Jangan selalu kita membanggakan produk orang lain. Untuk apa? Mau bocor kah, mau AC kah, mau matahari kah, harus cinta produk kita. Kalau bukan produk kita yang cintai, mau suruh siapa? Dan kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Dan kalau bukan kita, terus siapa lagi? Gimana? Aduh. Izin ya. Saya buka sepatu saya. Izin. Kamu kok tahu ya? Sepatu saya ini ada lambang SDM. Sepatu UMKM ini. Warnanya kenapa kuning? Karena SDM itu memang di lambangnya ada kuning-kuningnya. Iya, coba lihat lambang SDM itu ada kuning. Hah? Jangan mencampur adukan politik dan pemerintah. Sekalipun di dalam pemerintah ada politik, tapi dalam politik kemuliaan daripada pemerintah. Sudah ya, ini sepatu Cats. Harga berapa? 250.000. Mau saya kasih semua? Nanti siapkan. Iya, saya kan datang ke sini kan atas nama SDM. Soal lain kalau besok saya datang, kamu atas nama perintah negara istana. Beda langsung ganti. Mana berani kita kan? Message bisa nggak loyal ini. Celaka kita, gitu kan? Warna itu bisa merusak suasana kebatinan. Hati-hati. Pandangan pertama terhadap warna itu bisa melahirkan gimana-gimana gitu. Oke ya.